Ketika pertanyaan diajukan kepada Sayyidina Utsman, datang Rasulullah menghampiri gerombolan sahabat ini. Dan Rasulullah orangnya kan bukan kasyaf lagi, mukjizat. Oh, ini tampang-tampang kelaparan ini. Mana bisa cukup ini? Satu gelas tapi untuk 80 orang, Pak. Diminumlah. Gluduk. Udah habis-habis. Terus kata Rasulullah, sampai parut pian apa namanya? Kembung. Ya Habibi ya Muhammad. Pernah suatu saat ini ulun teringat ini ceritanya Abu Hurairah ini. Abdurrahman bin Sakhr ini. Ya kan? Dia ini sudah kada makan 3 hari 3 malam. Sahabatnya Rasulullah, Pak, kada makan 3 hari 3 malam. Pian pernah kada nggak makan 3 hari 3 malam? Taunya pian ini sehari lebih dari 3 hidangan. 10 hidangan kita makan setiap hari tanpa kita rasakan dan tanpa kita mensyukurinya. Pernah sahabatnya Rasulullah SAW ini apa? Abu Hurairah ini 3 hari 3 malam nggak makan. Balik ke istrinya, istriku ada makan kada? Kada ada, lupa pian kah? Kita 3 hari 3 malam kita tidak makan. Subhanallah, Pak, malu kita, Pak, ya. Dibanding dengan ekonomi kita sekarang ini, Masya Allah. Sahabatnya Rasulullah SAW demikian, sampai ke rumahnya nggak ada makanan. Simple sahabatnya Rasulullah SAW, idzan shaim. Kalau gitulah istriku, kalau emang gitu, ulun puasa aja. Tapi puasanya itu ya sedikit-sedikit sambil terpaksa beliau itu, sambil menahan lapar yang sudah kada kuat itu, Masya Allah. Ya. Akhirnya Abu Hurairah ini kan orangnya cerdas lah. Orangnya itu pinter Abu Hurairah ini. Aktsarur riwayah ahadits Rasulullah, paling banyaknya periwayat hadis Nabi Muhammad SAW adalah beliau. Karena kenapa? Yulazimu Rasulillah, karena beliau yang selalu melazimkan dengan Rasulullah SAW. Tidak luput yang keluar dari Rasulullah beliau tulis. Tidak luput yang keluar dari pembicaraannya Rasulullah, dari lisan Rasulullah, beliau rekam. Akhirnya beliau kumpulkan para sahabat. Nggak kehabisan akal nih beliau ini. Beliau kumpulkan sahabat. Setelah dikumpulkan, beliau membuat sayembara. Barang siapa yang bisa jawab pertanyaan saya akan dapat hadiah. Bagi mereka yang kada bisa jawab pertanyaan saya, traktir makan saya. Abu Bakar panggil, saya Abu Bakar. Bercandaannya para sahabat, Abu Bakar, ente kan sahabat paling dekatnya Rasulullah. Abu Bakar ini orangnya tawadu, ya kan, sabar. Kalau apapun itu gak terburu-buru, dipelajari dulu. Senyum beliau itu Abu Bakar. Aku berikan engkau pertanyaan. Siap, ya kan? Dikasihlah pertanyaan. Setelah pertanyaan pun diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq pun tidak bisa menjawab. Satu, ente traktir anak makan di rumah ente. Tidak bisa ngomong, oke. Sayyidina Umar pun diberikan seperti itu juga. Ketika pertanyaan diajukan kepada Sayyidina Utsman, datang Rasulullah menghampiri gerombolan sahabat ini. Dan Rasulullah orangnya kan bukan kasyaf lagi, mukjizat. Oh, ini tampang-tampang kelaparan ini. Kalau wali kan kasyaf lah. Tapi kalau Rasulullah apa? Mukjizat. Oh, ini tampang-tampang kelaparan ini. Tahu Rasulullah itu. Ya Abu Hurairah, Rasulullah SAW, tal, sini engkau, katanya Rasulullah SAW, ilal bait, ikut saya ke. Ya Rasulullah, bentar, ini masih belum selesai. Tidak, katanya Rasulullah, ente ikut anak ke rumah. Ya kan? Dibubarin oleh Rasulullah gerombolan tersebut, perkumpulan tersebut. Ya Abu Hurairah, apakah pian kelaparan?
Oh kada Rasulullah, kada lah ulun ini, gimana ulun bisa kelaparan, kada. Supanlah sahabat itu kalau menyambat lawan Rasulullah, la takdzib, jangan berbohong, jangan berdusta, katanya Rasulullah. Li'anna yustafi wajhika, kelihatan dalam wajahmu engkau muka-muka lapar, kata Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke rumahnya, betakun lawan Sayyidatina Aisyah. Ya Aisyah, alakil haja, apakah ada sesuatu di rumah? Naam ya Rasulullah. Apa itu? Kas minal laban, ada sisa di rumah 1 gelas susu. Tersisa di rumahnya Rasulullah, Pak, segelas susu tok. Hati, katanya Rasulullah, bawa sini. Wah, ketika dihidangkan, ketika disuguhkan, hendak dihidangkan kepada Abu Hurairah, panggil mereka, katanya Rasulullah SAW. Ismail Kalam, panggil mereka. Wah, gak beres ini Rasulullah. Ada apa gerangan ini mereka yang di masjid, pakai ada di masjid? Karena ada 80 orang. Ada riwayat yang mengatakan mi'ata nafaron, ada yang bilang tis'una nafaron, ada yang bilang thamanuna nafaron, ada yang bilang 80 orang dalam riwayat, ada dalam riwayat 90 orang, ada yang dalam riwayat 100 orang yang memang hidupnya mereka tinggal di Masjid Nabawi dan kehidupan mereka ditanggung oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah makan, mereka makan. Rasulullah puasa, mereka puasa. Kerjaannya di masjid tok, berzikir, i'tikaf, semuanya itu 80 orang. Sambil berjalan keluar dari rumahnya Rasulullah, gimana mensiasati supaya susu ini untuk ulun pribadi, ya. Ya. Kada betul ini Rasulullah SAW. Ya Allah, padahal ulun yang lapar, mereka yang ditawari. Kenapa ini, katanya para Abu Hurairah nih? Ya sudah deh, terpaksa datanglah ke Masjid Nabawi, dipanggil. Ya Al-Safwah, ayo ente, dipanggil semuanya. Sambil memanggilnya, sambil apa? Sambil ketus gitu nah. Memang pengen nyusahin orang aja. Akhirnya keluar mereka 80 orang. Rasulullah SAW memegang itu gelas, dipegang lagi. Kemudian dibacai oleh Rasulullah SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu gelas dibacakan oleh Rasulullah, dibacai oleh Rasulullah, dan dicelupkan tangannya oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memanggil mereka yang 80 orang tadi, ahli sofa tadi itu, untuk berbaris satu persatu untuk meminum air susu ini. Ini Abu Hurairah ini mikir, mana bisa cukup ini 1 gelas tapi untuk 80 orang, Pak. Kalau dengan akal sehat cukup apa kada? Tidak cukup. Datang satu persatu diminum. Yang kedua minum. Abu Hurairah itu memperhatikan, ya, ukuran susu di gelas itu pun tidak berkurang sedikit pun. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan Rasulullah SAW bukan hanya memberikan, ya, tapi diteguhkan oleh Rasulullah. Ibarat ada orang diberikan gini oleh Rasulullah. Lihat cintanya Rasulullah kalau memberi orang seperti itu. Diberi kemudian apa? Diteguhkan oleh Rasulullah. Ah, minum sepuas ente. Diperhatikan oleh Abu Hurairah. Kada habis-habisnya 10 orang. Kada turun sedikit pun kadarnya dan ukurannya. Sampai orang yang terakhir, orang ke-79, orang yang ke-80. Ayo ente masuk sini terakhir. Minum ini. Sedikit pun tidak turun dari ukurannya, masih tetap di gelas yang utuh yang dipegang oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Hurairah bilang mereka suruh balik semua, suruh ibadah semuanya. Sudah kenyang semuanya mereka ini. Ini hadal halib, hadal laban laka, untuk pian. Wah, ajib ini. Ya kan, katanya Abu Hurairah, wah ini jatah ulun ini. Ya. Setelah dipegang oleh Abu Hurairah, minum hatta tashba, isyrab hatta tashba ya Abu Hurairah. Minum sampai engkau kenyang betul. Minum, terserah pian. Oke ya Rasulullah, ulun akan minum, ulun akan habiskan ini susu ini. Diminumlah, gluduk, udah habis-habis. Terus kata Rasulullah, sampai parut pian apa namanya? Kembung.
Ya Rasulullah, halas yakfi ya Rasulullah. Tidak minum terus minum. Akhirnya nggak kuat sendiri, diberhentikan. Ya Rasulullah, cukup ya Rasulullah. Kalau seandainya satu tegukan lagi ini engkau berikan kepadaku, maka saya akan muntah ya Rasulullah. Sampai sini sudah, nggak kuat ya Rasulullah. Sampai sini ya Rasulullah. Ilah ada. Sampai sini ya Rasulullah. Alas, dilihat oleh Abu Hurairah, tidak turun sedikit pun itu ukuran dari gelas yang disuguhkan oleh Abu Hurairah. Kemudian diminumlah oleh Rasulullah SAW sampailah habis. Dan itulah kisah yang luar biasa yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan kita dapat berkah.